Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismaya. Saya dari Prodi Akuntansi STIE Suta Atmaja Subang dengan NIM yaitu 03111230024. Saya dari semester 4. Saya akan sedikit menyampaikan mengenai perhitungan rasio keuangan perusahaan jasa, dan saya menggunakan laporan keuangan dari PT Maharaksa Biro Energi Tbk. Dan ini adalah bagian dari tugas akhir saya untuk mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SMSI. Nah, sebelumnya saya ingin minta maaf apabila ada salah perhitungan atau salah dalam penyampaian. Dan sebelumnya izin saya menggunakan laporan keuangan dari PT Maharaksa Biro Energi Tbk untuk tahun 2023 dan 2022. Nah, lanjut yang pertama, rasio likuiditas. Nah, di mana rasio ini itu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, yang pertama yaitu ada current ratio atau rasio lancar. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Untuk aset lancarnya yaitu 588 miliar 922 juta 587.812 rupiah. Untuk kewajiban lancarnya yaitu 33 miliar 610 juta 59.138 rupiah dikali 100%, hasilnya 0,057%. Untuk aset lancarnya yaitu 588 miliar 922 juta 587.812 rupiah. Untuk kewajiban lancarnya 33 miliar 610 juta 59.138 rupiah. Selanjutnya ada quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Untuk aset lancarnya yaitu 588 miliar 922 juta 587.812 rupiah. Nah, untuk persediaannya yaitu 0 atau belum ada. Selanjutnya ada kewajiban lancar yaitu 33 miliar 610 juta 59.138 rupiah dikali 100%, hasilnya 17,52%. Nah, selanjutnya ada cash ratio atau rasio kas. Rumusnya yaitu kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Untuk kasnya yaitu 44 miliar 12 juta 463 rupiah 504 rupiah. Ditambah setara kasnya yaitu 3 miliar 24 juta 627.130 rupiah. Dibagi kewajiban lancarnya yaitu 33 miliar 610 juta 59.138 rupiah dikali 100%. Hasilnya 1,39%. Nah, selanjutnya ada rasio solvabilitas, di mana rasio ini tuh mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan keseluruhan utang. Yang pertama ada debt to asset ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aset dikali 100%. Untuk total utang sendiri yaitu 83 miliar 545 juta 208.073 rupiah. Nah, untuk total asetnya yaitu 740 miliar 93 juta 835.700 rupiah dikali 1%, hasilnya 0,11%. Nah, untuk total utangnya yaitu 83 miliar 545 juta 208.073 rupiah. Total asetnya yaitu 740 miliar 93 juta 853.700 rupiah. Kita lihat total asetnya. Nah, 740 miliar 93 juta 835.700 rupiah.
Selanjutnya ada equity ratio atau DER. Rumusnya yaitu total utang dibagi ekuitas dikali 100%. Nah, untuk total utangnya yaitu 83.545.208.073 rupiah. Untuk ekuitasnya yaitu 656.548.627.627 rupiah. Kita lihat ekuitasnya 56.548.627.627 rupiah. Selanjutnya ada equity ratio. Rumusnya yaitu ekuitas dibagi total aset. Nah, untuk ekuitasnya yaitu 656.548.627.627 rupiah dibagi total aset yaitu 740.093.835.700 rupiah. Nah, ini total asetnya yaitu 740.093.835.700 rupiah. Lanjut kita ke rasio aktivitas. Ini totalnya yaitu 0,09%. Selanjutnya ada rasio aktivitas, di mana rasio ini tuh mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Yang pertama yaitu ada total aset turnover. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk penjualan bersihnya yaitu 30.310.852.550 rupiah. Untuk total asetnya yaitu 740.093.835.700 rupiah dikali 100% sama dengan 0,04%. Nah, untuk penjualan bersihnya yaitu dari si pendapatan ini 30.310.852.550 rupiah. Nah, selanjutnya ada fixed asset turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi aset tetap bersih dikali 100%. Penjualan bersihnya yaitu 30.310.852.550 rupiah dibagi aset tetap bersih yaitu 48.269.209.219 rupiah dikali 100%, hasilnya 0,62%. Selanjutnya ada receivable turnover atau perputaran piutang. Rumusnya yaitu penjualan kredit dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Untuk penjualan kredit ini sama kayak penjualan bersihnya, 30.310.852.550 rupiah dibagi piutang rata-ratanya yaitu dari total piutang tahun 2023 ditambah total piutang 2022 dibagi 2. Hasilnya 10.793.165,5 rupiah dikali 100% hasilnya 2,80%. Untuk rasio profitabilitas yaitu rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan aset atau ekuitas. Nah, yang pertama yaitu ada gross profit margin. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Untuk laba kotornya yaitu 27.256.347.564 rupiah. Nah, ini laba kotornya 27.256.347.564 rupiah. Nah, untuk penjualan bersihnya yaitu 30.310.852.550 rupiah dikali 100% hasilnya 0,89%. Untuk selanjutnya ada net profit margin. Rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan bersih. Untuk laba bersihnya yaitu 197.855.496 rupiah dibagi penjualan bersihnya itu 30.310.852.550
Rp550 dikali 100% yaitu 0,05%. Nah, untuk laba bersihnya itu kita lihat. Nah, 147.855.496 rupiah. Selanjutnya ada return on asset. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk laba bersihnya yaitu tadi 147.855.496 rupiah. Untuk total asetnya yaitu 740 miliar 93.835.700 rupiah dikali 100% hasilnya 0,02%. Untuk total asetnya kita lihat. Nah, ini 740 miliar 93.835.700 rupiah. Nah, selanjutnya ada return on equity. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Untuk laba bersihnya yaitu 147.855.496 rupiah. Untuk ekuitasnya yaitu 656.548.627.627 rupiah dikali 100% yaitu 0,023%. Nah, selanjutnya di sini ada analisis sederhana. Yang pertama ada current ratio. Jauh di bawah standar, perusahaan agak kewalahan menutup utang lancar. Selanjutnya ada quick ratio, masih jauh di bawah standar, aset lancar tanpa persediaan belum cukup. Selanjutnya ada cash ratio, rendah, kas dan setara kasnya cuma cukup untuk sebagian kecil utang lancar. Selanjutnya ada debt to asset ratio. Untuk utangnya itu sangat kecil, perusahaan konservatif dan aman secara struktur. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Utangnya itu hampir enggak ada, dibiayai hampir full pakai modal sendiri. Selanjutnya equity ratio. Modal sendiri itu mendominasi aset. Intinya stabil dan minim resiko. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover. Asetnya belum efisien menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Aset tetapnya belum dimaksimalkan, efisiennya juga rendah. Selanjutnya receivable turnover. Piutang lama cairnya perputaran belum lancar. Selanjutnya gross profit margin. Marginnya terlalu tipis, biaya pokok tinggi banget. Terus net profit margin. Laba bersih kecil banget, nyaris nggak ada untungnya. Terus ROA, aset belum dimaksimalkan untuk hasilin laba. Terus ROE-nya itu pengembalian ke pemilik modal sangat rendah. Nah, jadi kalau dibandingin sama standar industri, kondisi keuangan ini tuh masih cukup tertinggal, terutama dari sisi likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas. Tapi positifnya itu struktur utangnya aman banget, jadi resiko bangkrutnya itu kecil. Mungkin buat kedepannya perusahaan perlu banget naikin efisiensi operasional, dorong penjualan, dan optimalin aset yang udah dimiliki biar bisa tumbuh dan bersaing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari penyampaian, perhitungannya mungkin ada yang keliru. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.